Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proposal penawaran pembuatan iklan oleh PT Di Kreatif Agency untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis dosen pengampu yaitu Lalu Adi Permadi SEMM disusun oleh kelompok 6 kami sendiri yaitu anggotanya yang pertama saya sendiri Zahumar Naufal Rifanza, kedua Milenius Magai, yang ketiga Yadan Haki. Oke, langsung saja ke topik yang akan dibahas oleh Yadan Haki. Sebelumnya, video ini, proposal ini dibuat untuk menawarkan pengiklanan kepada perbankan. Dari kami yaitu di Creative Agency. Langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh Yadan Haki. Latar belakang. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurang lebih adalah menggiring orang-orang kepada gagasan. Adapun pengertian iklan secara istilah adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang atau jasa secara non-personal yang dapat dibayar oleh sponsor tertentu. Menurut para ahli periklanan atau iklan adalah kenyataan sekaligus kemampuan untuk mengidentifikasi produk yang sah atau resmi dan sudah tersedia atau terbukti di pasar atau di tengah masyarakat, sehingga kami memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk mempromosikan produk dan klien kami. Adapun tujuan dari pembuatan iklan ini adalah sebagai berikut. 1. Mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. 2. Mendorong calon pelanggan atau nasabah untuk melakukan pembelian produk atau jasa. Yang ketiga, menarik perhatian konsumen terhadap produk atau jasa melalui sosial media seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Yang keempat, ada membuat konsumen agar selalu ingat kepada brand kita. Proses pembuatan iklan. Tahapan produksi. Praproduksi. Tahap praproduksi ialah tahap planning yang amat penting. Pada tahap ini ditentukan tujuan produksi, penentuan target, penyusunan kru, scheduling, dan sebagainya. Tidak ada perumusan yang benar-benar baku pada tahap praproduksi ini. Dan pada tahap ini juga promosi brand dimulai, pengecekan alat-alat yang dibutuhkan menjadi hal yang paling penting juga dalam tahap ini. Juga kepastian dari aktor itu sendiri yang telah terkoordinir untuk kepastiannya aktor tersebut menjadi objek dalam iklan. Yang kedua ada produksinya. Pada tahap produksi, pengambilan gambar dilakukan hingga tuntas. Kebutuhan pengambilan gambar sebelumnya telah dirumuskan pada tahap praproduksi. Pengambilan gambar sangat difokuskan pada produk-produk yang akan ditampilkan pada majalah. Idealnya yaitu bentuk gambar yang menarik minat konsumen dan mencakup banyak informasi mengenai produk atau jasa tersebut. Yang ketiga ada pasca produksi. Pada tahap pasca produksi, semua bahan mentah produksi dikumpulkan untuk diolah. Analoginya ialah seorang koki yang membawa semua bahan masakan dan bumbu ke dapur untuk diolah seolah resep yang telah ada. Dalam hal ini, bahan masakan ialah hasil syuting video, bumbu ialah bahan pendukung lain seperti klip animasi, sound effect, dan lain-lain. Serta resep ialah skenario itu sendiri. Proses pembuatan iklan. Ada tahap capturing. Proses pemindahan materi-materi visual dari kamera ke dalam komputer editing. Proses penyuntingan seluruh materi editing menjadi tatanan visual yang memiliki arti. Proses editing dibagi menjadi dua, yaitu offline editing, proses pembuatan seluruh materi editing yang tidak diperlukan sehingga terkumpullah materi-materi yang memang dibutuhkan. Proses yang kedua adalah online editing proses. Penyelarasan dari materi-materi offline sesuai dengan apa yang menjadi konsep untuk iklan tersebut. Mixing, proses penyelarasan seluruh materi visual dalam sebuah proses editing. Proses finalisasi seluruh tahapan-tahapan sebelumnya. Rendering, proses berubah seluruh materi editing menjadi sebuah gambar iklan yang bisa dinikmati. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan iklan media cetak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kamera digital atau kamera handphone. Yang kedua ada komputer yang dilengkapi software, Adobe Photoshop, dan Adobe Premiere. Yang ketiga ada tripod, yang keempat ada lighting. Layanan yang ditawarkan. Yang pertama ada Facebook Ads. Membuat Facebook Business Page yang memungkinkan
unggahan di akun tersebut untuk dipromosikan dan muncul di timeline orang lain sesuai dengan pengaturan target pasar. Yang kedua ada Instagram Ads and Follower. Membuat Instagram Business Page yang memungkinkan banyak follower dan unggahan di akun tersebut untuk dipromosikan dan muncul di timeline orang lain sesuai dengan pengaturan target pasar. Yang ketiga ada YouTube channel. Membuat YouTube channel untuk bisnis dan mengatur channel Anda dengan image yang mewakili bisnis Anda. Membuat konten atau video untuk postingan mingguan. Yang keempat ada website. Membuat website bisnis yang menarik dan sesuai dengan gambaran branding yang diharapkan dan mengelola konten website untuk meningkatkan SEO searching engine optimization. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Milenus Magai. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya Milenus Magai dengan menjelaskan bahwa mengapa layanan tersebut efektif. Yang pertama, Facebook. Facebook menurut penelitian sosial dan OSUT yang dilansir oleh Kompas Tekno, jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat 13% dengan jumlah total mencapai 3 miliar. Dari banyaknya pengguna sosial media, Facebook masih merajai dengan menduduki urutan pertama. Tercatat pengguna menduduki urutan pertama. Tercatat pengguna Facebook ini dengan ini Indonesia menjadi peringkat keempat di dunia yang pertama di Asia Tenggara dengan tingginya jumlah pengguna Facebook. Maka platform ini masih menjadi media sosial incaran para pelaku usaha untuk memasang iklan. Next, selanjutnya Instagram. Berbeda dengan Facebook, Instagram adalah media sosial yang fokus pada visual, gambar maupun video singkat. Instagram dapat dimanfaatkan untuk menciptakan efek visual yang menarik, sehingga platform ini dapat memanfaatkan untuk menonjolkan sisi kreativitas yang nantinya akan menjadi pembeda sisi kreativitas yang nantinya beda dengan brand serupa lainnya. Efektif untuk meningkatkan brand awareness bisnis Anda. Meski begitu, pengaturan usia, perilaku, dan minat juga dapat diatur sebelum memasang Instagram ADS. Next, YouTube. YouTube merupakan layanan video hosting yang paling populer. Di dalamnya kita dapat menemukan video termasuk hiburan, promosi, dan tutorial seperti sosial media lainnya. YouTube memungkinkan orang berinteraksi sebagai dan membuat konten melalui komunitas online. Next, website. Selain media sosial, website juga menjadi elemen penting untuk membuat suatu brand menjadi lebih diketahui publik. Berada dengan media sosial yang relatif terbatas dalam memuat informasi, kita bisa menaruh segala informasi di website secara lengkap. Informasi dalam bisnis adalah ibarat pintu utama menuju tindakan pembelian. Bagaimana orang bisa mencari tahu tentang brand Anda jika tidak ada akses portal informasi menuju brand tersebut? Baik, selanjutnya saya sendiri yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Nah, rencana anggaran biaya untuk promosi iklan ini. Yang pertama, Facebook dan Instagram Ads. Ada 150.000 sampai dengan 200.000 kurang lebih pengguna aktif Facebook setiap bulannya di dalam satu kabupaten. Memanfaatkan potensi tersebut, nah dioptimalkan dengan menggunakan Facebook Ads. Nah, berikut merupakan daftar biaya iklan dengan jangkauan potensial 190.000 pengguna, 78.000 pengguna aktif Facebook setiap harinya, dan 43.000 pengguna aktif di Instagram setiap harinya dalam satu kabupaten atau kota. Berikut adalah tarifnya. Untuk biaya harian untuk satu hari itu sekitar 10.000, estimasi jangkauan
harian di Facebook yaitu 1.300 sampai 3.500, dan estimasi jangkauan harian di Instagram itu 710 sampai 1.900. Nah, ini variannya cukup banyak sampai dengan 500.000, ada yang 500.000 biaya hariannya, dan menjangkau sekitar 13.000 sampai 33.000 account untuk Facebook, sedangkan untuk Instagram itu bisa mencapai 6.700 sampai dengan 18.000 account. Kemudian untuk website kami menawarkan itu sekitar 5 juta untuk tahun pertama. Apa saja yang didapatkan, yaitu yang pertama domain.id, domain, kemudian kapasitas hostingnya 1 GB, kemudian template premium untuk diakses, kemudian SSL atau lapisan keamanan website, free 10 email, free 4 domain, dan unlimited bandwidth, subdomain gratis, untuk perawatan website 2,25 juta untuk tahun berikutnya atau perpanjangan. Kemudian untuk paket 7,5 juta untuk tahun pertama itu mendapatkan domain.id, kapasitas hosting 2 GB, template premium, SSL atau lapisan keamanan website. Kemudian ada free 20 email, free 5 domain, unlimited bandwidth, unlimited subdomain, perawatan website 3,25 juta untuk tahun berikutnya atau perpanjangan. Nah, kemudian untuk pembuatan konten video YouTube, rencana anggarannya itu sekitar ada yang varian 1,5 juta, yaitu video plus editing untuk durasi video 3 sampai 5 menit. Kemudian yang 2 juta itu video dan editing durasi video 5 sampai 10 menit. Yang ketiga ada paket yang 2,5 juta, yaitu video editing dan durasi video 10 sampai 15 menit. Nah, untuk pembuatan konten video ini, YouTube ini dihitung 15.000 per durasi 5 menit editing, dan minimal postingan 1 kali seminggu, dan di sini harga belum termasuk dalam akomodasi. Demikian proposal penawaran iklan ini kami buat. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di kantor Jalan Langko, Mataram, telepon 0813-260-8090, email di creativeagency@gmail.com. Sekian proposal pembuatan iklan ini kami buat dan kami sampaikan kepada pihak perbankan PT Bank Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.